Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Adbisc Unmer 2024. Halo, selamat siang teman-teman. Kami dari Prodi Administrasi Bisnis C Universitas Merdeka Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Septian Geladi Putra, dan sebelah kanan saya Arnia Azhara Aufanida. Dan saya Rasfia. Kali ini kita akan melakukan wawancara ke narasumber, yaitu Wakil Rektor 3 Ibu Ana Mariani SOS MSI, Wakil Rektor 3 Universitas Merdeka Malang. Ditunggu ya. Halo semuanya teman-teman, kali ini kita bersama Wakil Rektor 3 Universitas Merdeka Malang. Nama saya Ana Mariani, saya sehari-hari sebagai dosen di program studi ilmu komunikasi. Saya Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni di Universitas Merdeka Malang. Radikalisme itu adalah sebuah pemikiran, sebuah paham dari apa yang terus kemudian diyakini oleh seseorang, tapi terus kemudian menimbulkan fanatisme yang sangat mendalam. Nah, kadang-kadang ketika radikalisme itu muncul dalam pemikiran kita, itu kita kehilangan, mungkin bisa sedikit, bisa banyak, rasa toleransi dan kesadaran kita bahwa kita ini hidup dalam keragaman. Baik keragaman dalam berpikir, terutama yang penting itu ya. Nah, ketika misalnya saja orang lain itu berbeda dengan pemikiran kita, maka kita anggap dia itu bukan manusia, bahkan ada yang kayak gitu. Radikalisme kadang muncul bahkan misalnya saja ketika orang itu berbeda dengan kita, maka dia bisa kita musnahkan, bisa kita habisi. Nah, sampai seradikal itu yang namanya radikalisme. Levelnya tentu saja macam-macam, dari yang tingkatan mungkin ringan, sedang, sampai benar-benar yang sangat parah. Jadi radikalisme itu bisa memang biasanya terkait dengan keyakinan-keyakinan tentang agama. Jadi bukan agama itu sendiri, tapi keyakinan seseorang, kepemahaman seseorang akan agama ataupun ideologi-ideologi lain yang dianggap mungkin itu yang paling benar, sehingga dia menganggap bahwa itu yang patut diterapkan. Nah, padahal sebenarnya semua orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tidak bisa dipaksakan untuk sama, apalagi tingkatan-tingkatannya. Ya, jadi sekali lagi kadang-kadang memang radikalisme itu muncul dalam kehidupan beragama, tapi sebenarnya radikalisme itu bukan agama itu sendiri, tapi persepsi dari orang yang meyakini. Tentu saja mahasiswa sangat rentan, karena biasanya mahasiswa itu senang mempelajari hal-hal yang baru. Nah, terus kemudian ketika dia mempelajari itu tidak berimbang, misalnya hanya satu sumber, tidak mencoba cari sumber lain. Nah, selain mahasiswa ya bisa jadi mungkin ada dosen, mungkin ya. Tapi kalau di Unmer nggak ada sih. Tapi tidak tahu di tempat lain seperti apa ya. Tapi semua orang itu rentan, bahkan orang yang mungkin ilmunya sangat tinggi, yang gelarnya sangat tinggi, sekolahnya sangat banyak gitu. Karena itu memang kadang-kadang tidak terkait dengan intelektualitas, tapi terkait dengan keyakinan. Jadi semuanya itu kalau tidak waspada bisa jadi rentan ya. Kalau kapannya itu biasanya ya dia akan memanas ketika ada konflik-konflik yang dipicu. Nah, tapi biasanya mereka kan tidak tiba-tiba. Radikalisme itu tidak muncul begitu saja, tapi melalui proses pembelajaran. Nah, kadang-kadang orang-orang yang punya keyakinan itu kan mencoba untuk menulari orang lain dengan ideologinya. Itu menginsertnya biasanya ke mahasiswa yang masih baru-baru, belum belajar yang lain-lain, kayak gitu. Tapi kapan munculnya itu proses yang cukup lama. Kalau saya sendiri tidak terlalu paham ya kalau misalnya di kampus lain kayak gimana. Kalau di Unmer sih sepanjang sepengetahuan saya kayaknya itu
Kalau di lingkungan Unmul tidak ada, dan bisa jadi memang justru activity itu mungkin ya kalau mahasiswa itu nggak harus di kampusnya, tapi mungkin di luar kampus. Mereka kan punya pergaulan dan komunitas-komunitas gitu. Jadi bisa jadi sebenarnya kemunculan dari radikalisme kalau di kampusnya itu ya hanya pendekatan-pendekatan biasa, tapi terus kemudian ketika memperdalam itu justru nggak di lingkungan kampus, tapi di luar. Jadi memang yang tadi itu ya, jadi radikalisme itu memunculkan eksklusivisme. Kita menjadi tidak menyadari bahwa kita itu hidup dengan banyak orang, hidup dengan banyak pemikiran, hidup dengan banyak mungkin budaya, adat istiadat. Nah, ketika itu terus kemudian muncul, maka memang itu menjadi situasi ya, ketika radikalisme itu banyak muncul di mana-mana, itu bisa menjadi penyebab dari keretakan kita sebagai bangsa. Dan itu berbahaya karena memang bangsa kita itu beda sama bangsa yang lain gitu. Sangat mudah untuk terus kemudian dimasuki unsur-unsur seperti itu yang memecah belah persatuan. Nah, sementara kekuatan kita itu dari sana. Jadi kita akan menjadi kita akan menjadi negara yang besar kalau misalnya kita bersatu. Kalau misalnya tidak dipecah-pecah dengan eksklusivisme semacam itu, ya kita nggak akan maju-maju. Dan contoh-contoh negara yang seperti itu banyak. Yang pertama tentu saja ini dari pendidikan ya, yang ada di kelas-kelas. Jadi kayak yang kalian sekarang dapatkan pendidikannya kan, akhirnya paham radikalisme itu kayak apa ya, maksudnya gimana ya, siapa ini orang-orang aku ini udah terpengaruh belum. Nah, hal kayak gitu tuh memang kita insert di kurikulum gitu. Nah, selain itu tentu saja ada kegiatan-kegiatan semacam apa ya, mungkin seminar, diskusi gitu yang terkait dengan isu radikalisme. Tapi kalau di Unmul kan di mata kuliah kayak kewarganegaraan dan mata kuliah yang lain itu diajarkan tentang bagaimana cara kita supaya kita anti terhadap intoleransi, radikalisme, dan diajarin kan? Iya. Sebelum kita menutup, apa ada Ibu mau sampaikan atau gimana? Oke, ya jadi kalau misalnya belajar apapun selalu tidak hanya dari satu sumber dan satu perspektif. Nah, itu pentingnya jadi mahasiswa itu kayak gitu. Jadi misalnya ada pemikiran kayak gini, A gitu ya, meskipun banyak orang yang mendukung, misalnya di sosial media, jangan mudah mengikuti itu. Coba dicari misalnya saja pemikiran pembandingnya yang kontra dengan itu kayak apa, terus kemudian ditimbang-timbang. Nah, apalagi kalau misalnya mahasiswa itu memang harus rajin membaca, kayak misalkan filsafat, kayak gitu, karena segala sesuatu itu pasti dulunya pernah dipikirkan, kayak gimana misalnya saja terkait dengan demokrasi, terkait dengan misalnya sejarah radikalisme, itu teori tentang itu tuh banyak sekali. Jadi misalnya ada pemikiran apa, coba kalian banding-bandingkan misalnya saja dengan teori-teori. Emang harus ada effort untuk mau baca. Makanya mahasiswa kan harus kayak gitu ya. Harus rajin baca. Iya, pokoknya kalau ada apa-apa jangan buru-buru percaya, jangan buru-buru. Intinya sebenarnya radikalisme itu muncul adalah bahwa apa yang paling benar orang lain salah, orang lain patut dibenci. Nah, perasaan kayak gitu kalau misalnya kalian sudah punya perasaan kayak gitu harus waspada. Ya, ketika kayak gitu coba cari alternatif orang lain yang pemikirannya beda, kayak apa ya sebenarnya pemikirannya gitu. Dari situ kalian bisa menimbang-nimbang. Oke? Ya. Mungkin itu saja yang ditanyakan. Terima kasih Bu. Sama kakak. Aku nunggu lama. Gak apa-apa Bu, kita yang terima kasih. Terima kasih ya Bu. Ketemu lagi. Iya. Dead in the water, I'm going harder. Everyone's talking, addicted to gossip, but I can't be bothered. The money's irrelevant, the fame isn't part of it. Cause life is a test, there's no time to rest, I ain't even started yet.